Apa jadinya jika lubang untuk menanam pisang disangka sebagai tempat mengubur jenderal, ulama atau dan tokoh-tokoh lawan politik PKI setempat? Apa jadinya kalau dongeng tentang lubang buaya lebih dipercaya ketimbang kebenaran? Inilah kisah nyata tentang seorang petani yang dibunuh hanya karena salah paham, dan tentang sebuah mitos yang dipelihara dengan darah. Pada titik tertentu dalam sejarah, kebohongan yang diulang terus-menerus bisa menjelma menjadi kebenaran dalam benak orang banyak. Salah satu contoh paling tragis dalam sejarah Indonesia adalah mitos seputar lubang buaya, sebuah istilah yang begitu membekas dalam ingatan kolektif bangsa, meskipun akar faktualnya rapuh dan penuh manipulasi. Narasi tentang lubang buaya sebagai tempat penyiksaan sadis oleh anggota PKI menjadi simbol kuat propaganda anti-komunis Orde Baru dan tetap diwariskan dari generasi ke generasi. Padahal, dalam banyak kasus, istilah itu tidak lebih dari dongeng yang menyesatkan dan, lebih parah lagi, mematikan. Dongeng yang menjadi alat pembunuh. Kisah Slamet, seorang petani sederhana di pelosok Jawa Tengah, bukan hanya cerita tentang satu nyawa yang direnggut karena kesalahpahaman. Ia adalah potret utuh dari bagaimana sebuah masyarakat bisa digiring untuk memusuhi sesamanya, bukan karena kebenaran, tapi karena ketakutan yang dibentuk secara terstruktur. Di tengah gelombang paranoia anti-komunis yang mewabah pasca G30S, aktivitas sehari-hari seperti menggali tanah untuk menanam pisang bisa dengan mudah ditafsirkan sebagai tindakan subversif. Lubang-lubang yang digali Slamet bukan simbol pemberontakan. Bagi dia, itu hanya bagian dari hidup sehari-hari, bertani, menanam, berharap panen. Tapi di mata aparat yang terlanjur disulut oleh histeria anti-PKI, lubang itu berubah menjadi bukti niat jahat. Sebuah narasi yang begitu absurd, namun saat itu diterima tanpa tanya. Ketika Slamet dibawa ke hadapan interrogator, ia pun bingung ditanya soal lubang buaya. Ia bahkan tak tahu apa itu. Pertanyaannya polos, dan keheranannya tulus. Lubang buaya itu apa, Pak? Tapi polisi yang memeriksanya juga tidak lebih tahu. Mereka tak bicara tentang desa Lubang Buaya di Pondok Gede, Jakarta, lokasi yang kemudian menjadi situs resmi tragedi pembunuhan para jenderal. Mereka justru mempercayai bahwa lubang buaya adalah semacam perangkap sadis, lubang sungguhan yang berisi buaya milik PKI. Dalam dunia yang telah dikaburkan oleh propaganda, absurditas semacam ini menjadi kenyataan yang diterima. Tak ada yang bertanya ulang, tak ada yang mencoba mencari klarifikasi. Yang ada hanya saling tuduh, saling tangkap, dan, pada akhirnya, saling bunuh. Tragedi Slamet memperlihatkan bahwa pada titik tertentu, kebenaran bukan lagi soal data dan bukti. Ia telah digantikan oleh keyakinan massal yang dibentuk oleh ketakutan dan informasi sepihak. Surat kabar, pidato pejabat, selebaran militer, dan pengeras suara masjid, semua menjadi corong yang mengulang-ulang narasi yang sama, bahwa PKI bukan hanya musuh ideologis, tapi monster yang hidup di antara rakyat. Bahwa mereka menggali lubang untuk mengubur aparat, merusak agama, meracuni desa. Akibatnya, tak butuh bukti, tak perlu pengadilan. Cukup dengan kecurigaan, cukup dengan lubang di tanah, cukup dengan stempel BTI, Barisan Tani Indonesia, maka seseorang bisa ditetapkan sebagai musuh negara. Slamet pun menjadi korban dari sistem peradilan yang tak pernah dimulai dan keadilan yang tak pernah datang. Apa yang dialami Slamet terjadi di banyak tempat lain. Dari Bali hingga Sumatera, dari pesisir hingga pegunungan, ribuan orang mengalami nasib yang sama. Banyak dari mereka bahkan tak tahu menahu tentang ideologi komunisme. Mereka hanya jadi korban karena menjadi bagian dari organisasi yang dianggap berafiliasi atau sekadar karena berbeda pendapat dengan lurah atau tetangganya. Tuduhan politik jadi jalan pintas untuk menyelesaikan konflik pribadi dan sosial. Maka lubang yang digali Slamet adalah simbol. Simbol dari bagaimana mitos bisa menjadi hukum, dan betapa bahayanya ketika negara lebih percaya pada dongeng daripada kenyataan. Ketika dongeng itu terus diputar, dicetak, diajarkan, dan ditanamkan sejak dini, maka ia tidak hanya membunuh orang seperti Slamet. Ia juga membunuh daya pikir kritis generasi berikutnya. Sampai hari ini, lubang buaya masih dikenal luas sebagai tempat penyiksaan oleh PKI, padahal narasinya penuh lubang. Tapi Slamet, petani kecil yang cuma ingin menanam pisang, tak banyak yang tahu. Ia dikubur bukan hanya secara fisik, tapi juga secara sejarah. Dan disitulah dongeng berubah menjadi senjata. Mitos yang dipelihara dengan darah. Narasi tentang lubang buaya tidak pernah lahir dari ruang netral sejarah.
Ia bukan penemuan arkeologis atau bukti forensik, melainkan hasil rekayasa informasi yang sangat politis, lahir dari dapur propaganda militer pasca 1 Oktober 1965. Sejak hari-hari pertama setelah 6 jenderal dinyatakan tewas, pihak Angkatan Darat, terutama di bawah komando Maijen Soeharto dan staf-staf intelijennya, mulai membangun cerita yang jauh lebih besar dari peristiwa kudeta itu sendiri, cerita tentang kebiadaban PKI. Lubang Buaya dijadikan pusat narasi. Lokasi itu dikisahkan bukan hanya sebagai tempat pembuangan jenazah, tapi sebagai arena penyiksaan brutal yang dilakukan oleh Gerwani dan kader-kader PKI. Versi ini dipoles secara visual melalui film, diperkuat lewat buku-buku resmi, dan diulang-ulang dalam pidato, pelajaran sekolah, hingga perayaan Hari Kesaktian Pancasila tiap 1 Oktober. Cerita tentang jenderal-jenderal yang matanya dicongkel dan alat kelaminnya dipotong, meskipun belakangan dibantah oleh hasil visum resmi, menjadi narasi horor yang membekas dalam imajinasi kolektif bangsa. Narasi ini tidak sekadar menyudutkan PKI sebagai pelaku kekerasan, tapi membentuk kerangka moral yang memisahkan dengan tegas mana pembela Pancasila dan mana pengkhianat bangsa. Dalam kerangka ini, militer tampil sebagai penyelamat yang sah untuk menumpas siapa saja yang diduga terlibat, tak peduli apakah orang itu benar-benar komunis, simpatisan, atau hanya korban salah tangkap seperti Slamet. Buku memenuhi panggilan tugas karya Jenderal Nasution adalah salah satu dokumen penting yang memperkuat mitos ini. Ia mengabadikan narasi tentang daftar maut, tentang rencana besar PKI untuk membantai tokoh-tokoh nasional, termasuk dirinya. Padahal, narasi tersebut tak pernah diverifikasi melalui penyelidikan independen dan tidak pernah dijadikan bukti utama dalam persidangan Mahmilub atau Mahkamah Militer Luar Biasa. Bahkan dalam sidang pengadilan yang dikontrol ketat oleh militer sekalipun, cerita-cerita seperti pesta sadis di Lubang Buaya lebih sering beredar di luar ruang hukum, di media dan doktrin sekolah, daripada dibuktikan secara forensik atau legal. Apa yang dilakukan penguasa Orde Baru bukan sekadar penciptaan narasi, tetapi pembentukan realitas baru. Lubang Buaya bukan lagi nama desa, tetapi simbol kegelapan. Simbol yang dibuat begitu hidup, sampai-sampai anak-anak sekolah menangis ketakutan saat menonton film pengkhianatan G30 SPKI. Disinilah mitos bekerja paling efektif. Ia tidak butuh pembuktian, cukup dengan gambar yang mengerikan dan cerita yang diulang terus-menerus. Namun harga dari mitos ini sangat mahal. Ia dibayar dengan darah. Di balik legitimasi moral yang dibentuk oleh cerita Lubang Buaya, terjadi pembantaian massal yang menewaskan ratusan ribu warga sipil, sebagian besar tanpa proses hukum. Mereka bukan saja dibunuh, tetapi juga dikubur dalam diam, dilenyapkan dari ingatan publik, dan distigmatisasi turun-temurun. Anak-anak mereka kehilangan akses pendidikan, pekerjaan, bahkan hak kewarganegaraan yang layak. Dan yang lebih tragis, sebagian besar masyarakat, termasuk para pelaku pembunuhan di desa-desa, bertindak bukan karena kebencian ideologis, tapi karena ketakutan. Mereka takut dianggap menyembunyikan komunis. Takut jika tidak ikut membunuh justru akan dituduh simpatisan. Ini adalah teror yang bekerja dengan sangat efisien, sebuah kebohongan besar yang begitu diyakini, hingga membuat manusia bisa membunuh manusia lain tanpa rasa bersalah. Lubang Buaya, dalam konteks ini, adalah produk sempurna dari rekayasa politik dan kekerasan sistemik. Ia menjadi fondasi legitimasi dari kekuasaan militeristik yang membungkam oposisi dan mereduksi sejarah menjadi alat kontrol. Ia adalah contoh konkret bagaimana sebuah negara bisa menciptakan musuh imajiner, lalu menumpahkan kekerasan atas nama penyelamatan bangsa. Dan seperti dalam kasus Slamet, imajinasi kolektif itu cukup kuat untuk menghilangkan nyawa seseorang tanpa pengadilan, tanpa bukti, bahkan tanpa paham apa yang sedang dibicarakan. Ketika negara bermain dengan mitos, rakyatnya yang menanggung akibatnya. Ketakutan yang buta dan sistemik. Peristiwa tragis yang menimpa Slamet mengungkap bukan sekadar kasus salah tangkap atau kekeliruan prosedur hukum. Ia adalah contoh nyata dari bagaimana ketakutan bisa diproduksi, disebarluaskan, dan ditanamkan secara kolektif hingga menjadi bagian dari sistem sosial dan politik itu sendiri. Ketika sebuah negara dengan sengaja membentuk atmosfer ancaman terus-menerus, maka rakyatnya akan dipaksa hidup dalam kewaspadaan yang membabi buta, siap menuduh, siap membela diri, bahkan siap membunuh, tanpa tahu apa sebenarnya yang sedang diperangi. Media massa, sejak pasca G30S, memainkan peran sentral dalam membentuk ketakutan itu. Koran-koran, radio, dan film berita dikerahkan untuk menyebarkan narasi tunggal. PKI adalah pengkhianat, kejam, dan sedang merencanakan kudeta besar. Gambar jenazah jenderal, cerita penyiksaan sadis, serta penggambaran kader PKI sebagai makhluk biadab yang haus darah, diulang setiap hari. Masyarakat pun perlahan-lahan kehilangan kemampuan untuk bertanya,
meragukan, atau sekadar mempertimbangkan alternatif pandangan. Dalam situasi semacam itu, ketakutan tidak lagi dilawan, ia dijalani. Yang terjadi adalah pembentukan masyarakat pengintai, di mana warga saling mencurigai, saling mengawasi, dan bahkan berlomba-lomba melapor. Aktivitas biasa seperti menggali tanah, meminjam buku, atau sekadar berbeda pendapat bisa dianggap subversif. Dalam banyak kasus, satu laporan anonim saja sudah cukup untuk menggerakkan aparat dan menjatuhkan hukuman yang tidak proporsional. Logika dan hukum tak lagi punya tempat, karena yang lebih kuat adalah persepsi kolektif yang sudah dimanipulasi. Yang lebih menyedihkan, ribuan korban kekerasan ini bahkan tidak tahu apa itu PKI. Mereka bukan aktivis ideologis, bukan perancang kudeta, bahkan bukan bagian dari diskusi politik. Banyak dari mereka adalah petani, buruh, guru desa, seniman rakyat, atau anggota organisasi legal seperti Lekra, Gerwani, atau BTI yang sebelumnya justru bekerja sama dengan pemerintah. Namun dalam suasana ketakutan massal, perbedaan sekecil apapun cukup untuk dicurigai sebagai tanda komunis. Bahkan warung nasi yang dianggap terlalu ramai, atau rumah yang memutar lagu-lagu rakyat, bisa dicap sebagai basis PKI. Inilah yang disebut dengan ketakutan yang sistemik, sebuah sistem sosial, politik, dan budaya yang menyusupkan rasa takut ke dalam relasi sehari-hari. Ketakutan bukan lagi berasal dari senjata saja, tapi dari tatapan tetangga, dari bisik-bisik RT, dari pengumuman masjid, dan dari selebaran yang tertempel di balai desa. Masyarakat menjadi penjara bagi dirinya sendiri, karena tidak ada tempat aman untuk berpikir berbeda. Efek dari ketakutan ini tidak hanya berhenti pada kekerasan fisik. Ia juga menciptakan luka psikologis nasional. Anak-anak dari korban tidak hanya kehilangan orang tua, tapi juga membawa beban sosial yang diwariskan, stigma, diskriminasi, dan pengucilan. Mereka tumbuh dalam masyarakat yang menyuruh mereka diam, menyembunyikan sejarah keluarganya, dan berpura-pura tidak tahu. Ketakutan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Dan sampai hari ini, banyak dari kita masih hidup dalam bayang-bayang ketakutan yang sama. Kita masih ragu untuk membicarakan PKI secara terbuka, meskipun konteksnya akademik atau historis. Kita masih menyimpan rasa curiga pada kata-kata seperti kiri, rakyat, atau gerakan. Padahal, ketakutan yang tidak dikaji dan tidak diurai hanya akan melahirkan trauma baru. Maka yang perlu kita waspadai bukan hanya kekerasan fisik, tapi juga kekerasan simbolik yang berlangsung senyap, ketika kita belajar untuk tidak bertanya, tidak mengingat, dan tidak menggugat. Karena saat mitos dibiarkan hidup, dan rasa takut dibiarkan merajalela, maka kita tidak sedang menjaga bangsa, kita sedang menguburnya perlahan-lahan. Mengapa kita harus bicara soal ini? Mengungkap kembali kisah seperti Slamet bukanlah upaya membela PKI, apalagi menormalisasi kekacauan politik masa lalu. Ini juga bukan proyek membalik sejarah atau menghapus luka tahun 1965 dengan narasi baru. Sebaliknya, ini adalah usaha untuk membuka kembali ruang kebenaran yang selama ini ditutup rapat oleh ketakutan, stigmatisasi, dan kepentingan politik. Selama puluhan tahun, sejarah Indonesia diajarkan bukan sebagai ruang pencarian kebenaran, melainkan sebagai alat legitimasi kekuasaan. Sejarah resmi dibingkai sedemikian rupa, agar hanya menguntungkan satu pihak, pemenang. Dalam konteks ini, mitos seperti lubang buaya berperan penting sebagai simbol hitam putih yang memudahkan penghakiman. Tidak ada ruang abu-abu, tidak ada ruang untuk bertanya, apalagi menyelisih kembali. Padahal, sejarah yang sehat justru harus terbuka pada koreksi dan verifikasi ulang. Sejarah bukan kitab suci yang tak bisa disentuh. Ia adalah cermin kemanusiaan, dan seperti manusia, ia rentan salah, penuh bias, dan bisa disalahgunakan. Ketika narasi-narasi sejarah dibiarkan menjadi dogma, ia berhenti menjadi ilmu dan berubah menjadi propaganda. Dan ketika propaganda dijadikan fondasi hukum dan moral negara, maka keadilan pun berubah menjadi alat kekerasan. Itulah sebabnya, kita harus bicara soal ini. Diam berarti membiarkan mitos dan kebohongan terus digunakan untuk membenarkan ketidakadilan. Diam berarti menyetujui bahwa ribuan orang seperti Slamet yang bahkan tidak tahu apa itu komunisme pantas dibunuh tanpa proses hukum. Diam berarti mewariskan ketakutan yang sama kepada generasi setelah kita, ketakutan untuk berpikir, bertanya, dan menuntut penjelasan. Membicarakan kembali tragedi tahun 1965 bukan tentang membuka luka lama, tapi tentang membersihkan luka yang selama ini ditutup paksa. Luka yang tidak dirawat bukan sembuh, tapi membusuk. Maka, berbicara adalah bentuk tanggung jawab moral, bukan sekadar keberanian. Kita tidak sedang membela ideologi apapun, kita sedang membela martabat manusia dan hak untuk mendapatkan kebenaran.
Kita berhutang pada para korban, baik yang dibunuh, dikucilkan, maupun dilenyapkan dalam arsip dan ingatan nasional. Kita berhutang pada sejarah untuk menuliskannya kembali dengan jujur, bukan dengan tinta propaganda. Dan kita berhutang pada generasi mendatang agar mereka tidak mewarisi bangsa yang takut pada sejarahnya sendiri. Karena bila mitos seperti lubang buaya terus dibiarkan tanpa koreksi, maka tidak mustahil mitos-mitos baru akan diciptakan untuk membungkam suara-suara lain. Dan bangsa yang dibangun di atas kebohongan, cepat atau lambat, akan runtuh oleh ketidakadilan yang ditanamnya sendiri. Dari lubang ke cahaya, Slamet hanya ingin menanam pohon pisang, tapi ia dituduh ingin mengubur pejabat desa. Mitos telah membunuhnya, dan mitos itu masih hidup di kepala banyak orang. Kini, saatnya kita bertanya, berapa banyak lubang buaya lain yang sebenarnya hanya lubang pisang? Dan berapa banyak Slamet lain yang tak pernah kita dengar ceritanya? Sejarah bukan tentang mengulang-ulang narasi pemenang, tapi tentang mencari kebenaran, meski lewat jalan yang sepi dan penuh risiko. Kalau kamu merasa cerita ini penting untuk diketahui lebih banyak orang, subscribe agar tidak ketinggalan narasi-narasi sejarah yang selama ini disembunyikan. Like dan share video ini supaya makin banyak yang sadar bahwa mitos bisa membunuh. Dan tulis di kolom komentar, menurut kamu, kenapa sejarah kita begitu takut untuk ditinjau ulang? Karena perubahan dimulai bukan dari kebenaran yang besar, tapi dari pertanyaan-pertanyaan kecil yang berani kita ajukan.